Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmilawati Rambe. Saya dari Rokan Hulu. Di sini saya akan menyajikan makalah saya yang berjudul Realitas Keagamaan pada Remaja. Yang akan saya bahas ialah yang pertama, perkembangan remaja secara umum, kedua, perkembangan agama pada remaja, dan ketiga, apa itu konflik dan keraguan. Langsung saja ke pembahasan. Yang A, perkembangan remaja secara umum. Masa remaja adalah kelanjutan perkembangan masa kanak-kanak. Pada masa remaja, tubuh mulai memanjang dan tampak sama seperti orang dewasa. Pada masa ini, muncul ciri-ciri kedewasaan, seperti berubahnya suara pada remaja laki-laki dan menstruasi pada remaja perempuan. Perkembangan remaja terjadi pada waktu usia anak sekitar umur 11 sampai 21 tahun. Tahap perkembangan remaja ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahap. Yang pertama, perkembangan remaja awal dimulai dari 11 sampai 16 tahun. Dan tahapan kedua, tahapan akhir remaja dari usia 17 sampai 21 tahun. Di mana pada tahapan pertama, ciri-ciri remaja lebih banyak mendekati anak-anak, dan tahapan kedua, ciri-ciri remaja lebih banyak mendekati orang dewasa. Di masa remaja awal terlihat terjadinya perubahan bentuk fisik, seperti timbulnya payudara, keluarnya darah haid atau menstruasi yang dialami oleh remaja perempuan, dan berubahnya suara dan timbulnya rambut di sekitar bibir atau kumis yang dialami remaja laki-laki. Dari segi psikis atau kejiwaan, remaja terlihat mulai berubah. Yang tadinya pada orang tua terlihat beralih kepada teman dan kelompok atau geng. Pada masa ini, anak mulai mencari jati diri yang sesungguhnya, dan seakan berusaha memperlihatkan keangkuhannya dengan menghindar dari orang tua atau keluarga dan beralih kepada teman sebaya. Sesuai dengan hal ini, urolog mengidentifikasikan beberapa ciri yang terdapat pada tahapan perkembangan remaja, yaitu yang pertama, masa remaja sebagai periode peralihan. Kedua, masa remaja sebagai periode yang penting. Ketiga, masa remaja sebagai perubahan. 4, masa remaja sebagai usia bermasalah. 5, masa remaja sebagai masa mencari identitas. 6, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. 7, masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Dan 8, masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Selain itu, B, perkembangan agama pada remaja. W. Starbuck, sebagaimana yang dikutip Jalaluddin, menyatakan bahwa perkembangan agama pada remaja ditandai oleh faktor rohani dan jasmaninya, seperti pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, dan perkembangan moral. Starbuck mengemukakan beberapa penyebab timbulnya keraguan pada remaja, yaitu 1, faktor kepribadian yang menyangkut salah tafsir dan jenis kelamin. 2, kesalahan organisasi keagamaan pada pemuka agama. 3, pernyataan kebutuhan manusia. 4, kebiasaan. 5, pendidikan. 6, percampuran agama dan mistik. Kepribadian merupakan karakteristik seseorang, sifat khas seseorang yang menyebabkan seseorang mempunyai sifat yang berbeda dari yang lain. Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, sanguinis, yang selalu terbuka dan ceria, biasanya lebih dapat mengkomunikasikan semua gejolak yang dirasakannya kepada orang lain. Remaja dengan karakteristik seperti ini akan lebih kecil peluangnya dalam mengalami konflik. Sementara remaja dengan kepribadian melankolis dan introvert
yang tidak mampu mengkomunikasikan semua problem yang dihadapinya dengan orang lain akan lebih mudah mengalami keraguan, terutama jika mendapatkan pertentangan antara ajaran agama dengan realitas yang dihadapinya. Westerburg mengemukakan, seperti yang dikutip Jalaluddin, beberapa pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki remaja dalam hal agama. A. Pertumbuhan pikiran dan mental yang ditandai dengan 1. Muncul sifat kritis terhadap ajaran agama. 2. Muncul tertarik pada masalah kebudayaan. 3. Mulai tertarik pada masalah sosial. 4. Mulai tertarik pada masalah ekonomi. Dan 5. Mulai tertarik pada norma-norma kehidupan lainnya. B. Perkembangan perasaan. Pada masa remaja, muncul perasaan sosial yang cukup kuat, yang berbeda dari apa yang terjadi pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, orientasi subjek mulai berubah dari orang tua menjadi kepada kelompok atau teman sebaya. Pada masa remaja ini juga muncul perasaan etis dan estetis, dan perhatian remaja pada masa ini tertuju pada moral dan keindahan. Mereka mulai bergaya dan merias diri. Pada diri remaja sudah muncul rasa malu terhadap lawan jenisnya. C. Pertimbangan sosial. Pada masa remaja mulai muncul konflik antara pertimbangan moral dan material. Karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan materi, maka remaja cenderung materialis. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ernest Helms terhadap remaja Amerika yang berusia 18-29 tahun menunjukkan 70% pemikiran remaja ditunjukkan kepada kepentingan keuangan, kesejahteraan, kebahagiaan, kehormatan diri, dan masalah kesenangan pribadi lainnya. Dan 33,6% pemikiran remaja ditunjukkan kepada kepentingan akhirat, dan pemikiran remaja ditunjukkan kepada kepentingan sosial. Yang D. Perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja seiring dengan perkembangan kemampuan berpikir yang terjadi pada remaja, di mana remaja mulai mampu melihat bahwa suatu perilaku baik atau buruk. Perkembangan moral pada remaja merupakan kelanjutan perkembangan pada masa kanak-kanak. Jika remaja mendapat pengetahuan yang cukup tentang moral dan dapat menangkap alasan-alasan dibaliknya perlunya perilaku moral tersebut, maka perilaku itu dianggap baik. Namun jika tidak, maka mulai muncul keraguan di hati remaja dan menentukan memilih atau tidak atas perilaku yang dimaksud. Jalaluddin melihat bahwa perkembangan moral pada remaja bertitik tolak pada rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Adapun tipe moral pada remaja mencakup 1. Self-directive, taat pada agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. 2. Adoptive, mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. 3. Submissive, merasakan adanya keraguan terhadap ajaran agama dan moral. 4. Unadjusted, belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. 5. Defiant, menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. E. Sikap dan minat remaja terhadap agama. Sikap merupakan salah satu bentuk kemampuan jiwa yang berupa kecenderungan terhadap suatu objek, perilaku atau pandangan. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh penilaian subjek terhadap objek. Penilaian itu sendiri mengandung aspek kognitif atau pengetahuan di dalamnya. Oleh karena sikap remaja terhadap agama sebagai objek, sikap dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya terhadap agama tersebut. F. Ibadah. Minat remaja terhadap ibadah dapat digambarkan dengan pemaparan hasil penelitian Oskar Kufki yang intinya 1.
Contohnya, dari 148 siswi, 20 orang diantaranya tidak pernah mempunyai pengalaman keagamaan. Dari 28 orang pernah mempunyai pengalaman keagamaan, dan 68 orang lagi diantaranya secara alami tidak melalui pengajaran resmi. Yang kedua, contohnya 31 orang di antara yang mendapatkan pengalaman keagamaan melalui proses alami itu mengungkapkan adanya perhatian mereka terhadap keajaiban yang menakjubkan di balik keindahan alam yang mereka nikmati. Adapun gambaran remaja tentang ibadah, 42% tidak pernah mengerjakan ibadah sama sekali. 33% mengatakan mereka sembahyang karena mereka yakin Tuhan mendengar dan akan mengabulkan doa mereka. 27% beranggapan bahwa sembahyang dapat menolong mereka meredakan kesusahan yang mereka derita. 18% mengatakan bahwa sembahyang menyebabkan mereka menjadi senang sesudah menunaikannya. 11% mengatakan bahwa sembahyang mengingatkan tanggung jawab dan tuntunan sebagai anggota masyarakat. 4% mengatakan bahwa sembahyang merupakan kebiasaan yang mengandung arti yang penting. C. Konflik dan keraguan. Konflik dapat dikatakan sebagai pertentangan dua buah pendapat, keyakinan, dan dorongan, baik yang terjadi dalam individu maupun antar individu dengan orang lain atau antar kelompok. Robbins dalam Organization Behaviors menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ada beberapa penyebab keraguan. A. Kepribadian yang menyangkut salah tafsir dan jenis kelamin. Bagi remaja yang memiliki kepribadian introvert, maka kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan akan menyebabkan salah tafsir akan sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Banyak kasus yang terjadi pada remaja yang mendapat musibah, di mana mereka merasa Tuhan tidak adil karena telah memberi musibah hanya pada diri mereka dan tidak pada orang lain. Mungkin lari dari agama dan larut dalam lamunannya sendiri. Perbedaan kelamin dan kematangan merupakan faktor yang menentukan dalam keraguan agama. Wanita yang umumnya lebih cepat matang daripada pria lebih cepat menunjukkan keraguannya daripada remaja pria. Namun sebaliknya, kualitas dan kuantitas keraguan remaja putri lebih rendah jumlahnya. Di samping itu, keraguan wanita bersifat alami, sementara pria lebih bersifat intelek. B. Kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Munculnya berbagai paham keagamaan yang dikemukakan tokoh-tokoh agama dapat memunculkan keraguan pada diri remaja terhadap ajaran agama yang dianutnya, karena perbedaan yang ada mungkin tidak dapat diterima dengan baik oleh remaja. C. Naluriah. Secara naluriah, manusia memiliki dua sisi jiwa yang saling bertentangan, di mana di satu sisi ia dapat menerima ajaran agama yang diperolehnya dari orang tua dan guru. Namun di sisi lain, perkembangan berpikirnya membuat dia terkadang meragukan apa yang diterimanya tersebut. Yang D. Lingkungan masyarakat dan pendidikan. Banyak ditemukan kasus di mana remaja yang beragama Islam, misalnya tinggal di lingkungan yang mayoritasnya beragama Kristen, di mana hampir setiap hari Minggu ia melihat dan menyaksikan teman-temannya pergi ke gereja untuk beribadah, dan hampir setiap hari dia melihat perilaku ibadah tertentu dari teman-temannya yang mungkin membuat ia bertanya tentang agamanya sendiri. Keinginan untuk mencoba melakukan hal yang sama mungkin saja dirasakan remaja tersebut sebagai bentuk imitasi atau peniruan terhadap subjek yang ada di sekitarnya.
Kondisi ini kadang membuat remaja secara diam-diam mengikuti ibadah yang dilakukan teman-temannya tanpa diketahui orang tuanya. Begitu pula halnya, banyak remaja yang menjadi ragu terhadap ajaran agamanya ketika mendapat pemahaman yang berbeda tentang suatu paham dan keyakinan. Yang percampuran antara agama dan mistik. Sering pula terjadi keraguan secara individu yang disebabkan oleh beberapa hal. 1. Kepercayaan terhadap Tuhan. 2. Tempat suci, pemuliaan dan pengagungan tempat-tempat suci agama. 3. Alat perlengkapan agama. 4. Fungsi dan tugas staf dalam lembaga keagamaan. 5. Pemuka agama. 6. Perbedaan aliran dalam keagamaan, sekte dan sebagainya. Berikut beberapa macam konflik. Di antaranya 1. Konflik yang terjadi sebagai antara percaya dan ragu. 2. Konflik yang terjadi antara pemilihan satu di antara dua macam agama atau ide keagamaan serta lembaga keagamaan. 3. Konflik yang terjadi oleh pemilihan antara ketaatan atau sekularisme. 4. Konflik yang terjadi antara melepaskan kebiasaan masa lalu dengan kehidupan keagamaan yang didasarkan atas petunjuk lain ilahi. Kesimpulan dari makalah di atas. Yang pertama, remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Anak-anak jelas kedudukannya, yaitu yang belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segala segi, tubuh masih kecil, organ-organ belum dapat menjalankan fungsinya secara sempurna, kecerdasan, emosi, dan hubungan sosial belum selesai pertumbuhannya. Hidupnya masih bergantung kepada orang dewasa, belum dapat diberi tanggung jawab atas segala hal. Yang kedua, masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut, kemungkinan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Masa muda merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. C. Para remaja membutuhkan sosok pelindung yang mampu diajak berdialog atau berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung, di mana bisa dijadikan wadah berbagi dalam menyelesaikan konflik batin yang dialaminya. Dan dalam hal ini, dukungan keluarga atau orang tua, sekolah dan lingkungannya sangat ditentukan arah perkembangan remaja. Mungkin cukup sekian makalah yang dapat saya sajikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.